dulu, atau paling tidak kita paham dengan alur cerita, tokoh, kemudian nanti sifat baik apa yang harus ditiru dan sifat jahat apa yang harus dihindari. Kalau kita menceritakan sesuatu tetapi kita belum pernah membacanya atau mengalaminya, ini nanti juga agak terkendala. Kecuali kalau kita cerita tentang akhirat kok kita mengalami dulu, ya tidak mungkin. Tapi kalau cerita-cerita seperti ini tentu saja paling tidak gurunya nanti setelah membacakan bisa menyimpulkan, memberikan motivasi atau apa kepada anak supaya tertanam. Seperti ini sih bawang merah dan bawang putih, walaupun keduanya bentuknya bumbon, tapi bawang putih ini baik sekali sifatnya. Ya, dia baik, bertanggung jawab, kemudian patuh. Ini yang harus yang setelah cerita ini ditekankan atau dicontohkan kepada anak. Sifat bawang merah bawang putihnya. Nah, ya, dari segi pelaksanaan kekuatan panjenengan apa, kemudian kalaupun ada yang belum maksimal apa tadi selaku seorang guru, dan juga jenengan boleh merefleksikan ketika di sana siswa-siswanya seperti apa, karena dulu pernah ada kedekatan, apakah ada gede dan sebagainya, kan bisa diceritakan. Ya, baik. Jadi tadi saya juga menekankan kepada anak-anak saya, anak didik saya, bukan anak-anak saya untuk mereka supaya fokus kepada kita. Jadi kita memberikan paling tidak hanya voice, tidak hanya suara yang kita keluarkan, tapi juga kita pakai gestur, ada bukan mimik, kalau mimik kok kesannya agak gimana ya? Ekspresi. Mimik kok belum haus. Ya. Jadi bukan mimik, tapi kita juga punya ekspresi kalau gerakan mungkin sedang adegan di sini bawang putih sedang disiksa sama ibunya, ya ada mimik marah di situ. Oh iya, kemudian pada saat merasakan itu ya. Betul. Pada saat ayahnya bawang putih ini sakit kemudian meninggal, paling tidak gurunya juga memperagakan atau ekspresi yang sedih. Bahkan tadi saya pas cerita bapaknya bawang putih meninggal, saya selingi dengan mari kita berdoa mudah-mudahan bapaknya bawang putih ini husnul khotimah gitu ya. Itu kan doa yang baik ya. Paling tidak ini menanamkan kepada anak didik kita untuk berempati kepada anak didik. Terus ini Pak Muhammad kayaknya ceria banget tuh ceritanya. Ya, kemudian di sini juga ada sifat-sifat perlakuan orang tua kepada anaknya. Ini juga perlu kita tekankan kepada anak. Bapaknya bawang putih ini setelah ibunya meninggal, kan bapaknya bawang putih jadi duda, Pak. Nah, tapi dia duda yang tabah ini selama beberapa tahun dia tidak langsung menikah. Dia tetap merawat si bawang putih ini saking sayangnya supaya sampai besar, sudah besar. Kemudian setelah bawang putih sudah agak nalar begitu, dia baru menikah lagi karena dia masih sayang kepada bawang putih. Jadi ini adalah tanggung jawab seorang ayah untuk membesarkan anak-anaknya. Nah itu pas nikah juga diundang kan? Kebetulan di KU Amanah saya tidak ada undangannya. Itu mungkin nikah siri, Pak, karena zaman dulu belum ada KU. Jadi ini intinya tadi jenengan sudah menyampaikan kekuatan di pas pelaksanaan cerita dan disampaikan masalah ada berempati, ada yang meninggal dan sebagainya. Kemudian dari refleksi jenengan apa yang belum maksimal tadi pas jenengan bercerita pada anak-anak di sana. Terima kasih. Untuk yang belum maksimal, saya rasa karena dari kelompok yang saya ceritakan ini pemahaman mereka tentang penangkapan audio visualnya juga tidak sama, Pak. Ada yang langsung bisa menanggapi, tahu bawang merah bawang putih. Ada yang masih bingung bawang merah bawang putih, tidak tahu karena di rumah ibunya kalau masak pakai bumbu racik, jadi tidak tahu bawang merah bawang putih itu berapa. Jadi paling tidak kalau cerita seperti itu kita refleksikan, gurunya kalau cerita bawang merah bawang putih ya paling tidak membawa barangnya dulu. Ini anak-anak, ini bawang merah, ini bawang putih, ini laos, ini serai, ini kami jarak. Jadi nanti anak bisa tahu dan nah dari semua bumbon-bumbon ini saya Pak Guru akan bercerita dua barang, yaitu bawang merah dan bawang putih.
ini nanti kamu dengarkan dan ternyata setelah seperti itu baru anak ini sudah mulai konsentrasi. Sudah dia memberikan ilustrasi yang real. Ya. Terima kasih sekali Pak. Siapa saya lain? Pak Buat dari Bedawara. Buat dari Bedawara. Terima kasih refleksinya, banyak bumbunya. Ini katanya dibahas bawang putih, bawang merah, bawang putih. Cuma saya tadi belum diceritakan bagaimana pas orang tua meninggal itu tetangga pada takziah apa enggak, dilanjutkan besok ya. Iya, siap. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan untuk orang tua. Terima kasih, lengkap sekali refleksinya. Kita lanjut refleksi di kelompok Sigalo Pagedongan. Tadi siapa yang jadi model? Ini pernah dekat dengan saya dulu. Kalau ini memang saya didik untuk tidak lucu, jadi monggo mewakili dari kelompok Pagedongan Sigalo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi modenya stand up komedi ya. Mode MC tadi. Ya, sekarang berarti saya modenya serius dong. Ini mode player. Mode player. Nanti ada mode MC satu lagi nih. Oke, terima kasih. Refleksinya tadi memang kami di tim Banjarmangu mana tadi? Banjarmangu mana tadi? Bakwan. Ya. Enggak apa-apa Mas. Tadi di sana muridnya bagus-bagus sekali, pintar-pintar sekali. Jadi setelah dikasih tahu, baru dilihat sampulnya saja langsung tahu bahwa isi dari cerita tersebut itu, wah nanti pasti endingnya seperti ini. Berarti pintar-pintar gitu. Kemudian tadi yang kami tekankan adalah gesturnya, ekspresinya, karena dengan berekspresi seperti itu akan menambah menarik dari cerita yang disampaikan. Ekspresi gurunya tadi. Ekspresi gurunya. Kemudian kami juga mencoba untuk menarik siswa untuk ikut berekspresi juga. Tadi ketika ada kaget misalnya, anak-anak disuruh untuk ikut kaget ya. Jadi contohnya ceritanya kan kucing ya, disuruh menirukan suara kucing seperti apa, kucing kalau marah seperti apa, meong meong. Nah, terus ada yang tanya tadi, kucing kalau senang gimana? Meong. Nah, seperti itu. Mulai lucu ini. Kasih Jadi anak-anak senang seperti itu. Kucing Pak Kami. Garam. Ya, sementara seperti itu Pak. Jadi kami menekankan untuk ekspresinya. Baik, tadi berefleksi, tadi kekuatannya, siswanya, responnya bagus karena sudah ada yang paham atau memang mudah dicerna untuk cerita. Nah, apa yang belum maksimal? Suara kucingnya atau apa? Monggo. Kalau dari kelompok yang pertama tadi kan karena gurunya tadi belum menguasai sepenuhnya isi dari cerita itu, sehingga itu menjadi salah satu kendala. Nah, dari kelompok jenengan yang Mas Eka menyampaikan di sana tadi, apa sesuatu yang belum maksimal yang perlu diperbaiki? Dari sayanya, dari gurunya tadi mungkin apa ya? Suaranya kurang jelas, kurang keras karena memang kondisinya di luar, kemudian di samping-samping juga ada teman-teman yang lain. Oh iya, jadi masih menjaga image ya, kalau terlalu keras mungkin mengganggu sebelah ya. Mengganggu tetangga nanti seperti itu. Okay. Untuk yang lain-lain mengajukan pertanyaan ketika setelah bercerita, kemudian mengajukan prediksi-prediksi ketika di dalam cerita sudah dilakukan. Ya, itu bagian dari kekuatan tadi ini. Ya,
Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Eka Budi Saputro dan juga kelompoknya. Terima kasih. Lanjut ke kelompok Rakit Punggelan. Siapa tadi yang jadi Bu Guru? Pak Guru. Oh nggih, monggo. Bu siapa nggih? Bu Suwarsi, ini monggo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya tadi mewakili untuk Rampung, tapi mengisi di kelompok Pakedongan ya. Pakedongan Sigalung. Sebenarnya untuk merefleksi diri itu agak susah ya, karena untuk mengaku kekurangan diri kan sebenarnya agak susah untuk menyampaikan ya. Padahal ya banyak kekurangan ya. Enggak Bu, jadi kita juga kan melatih anak untuk merefleksikan. Pasti ngerasa lah kita, oh iya mau jadi kita ya. Yang mau kakak Anisi kurang kandel ya gitu. Kalau orang misalnya dandan, kalau misalnya jenengan mengajarkan anak, oh iya yang mau jadi terlalu galak kalau bocah-bocah tertipu dan sebagainya, pasti ada yang dirasakan yang belum maksimal. Tadi kalau Pak Ika tadi kan suaranya kurang kencang kan, ada tipikal orang yang memang dasar suaranya kuat, bagus, ada yang suaranya biasa-biasa saja sehingga perhatian anak mungkin kurang maksimal dan sebagainya. Itu refleksi. Jadi refleksi bukan hanya kelemahan kita saja, Bu, bisa jadi loh anak-anaknya tadi kak seperti yang. Jadi pas pelaksanaan tadi monggo berefleksi. Kekuatannya juga Bu, jadi jangan merasa berhasil, oh iya singgi rasanya kok maksimal. Monggo lanjut. Iya, terima kasih. Karena tidak beda dengan kelompok yang atas tadi, saya menerima cerita juga tadi pagi, sehingga saya baru baca tadi pagi juga. Oh nggih, bukunya baru tadi pagi ya. Bukunya baru tadi pagi, sehingga memang seharusnya kalau mau bercerita harus membaca dan menguasai terlebih dahulu. Betul. Jadi apabila tadi saya mendapat kelemahan atau kesusahan dikala menjawab pertanyaan tentang biji saga. Biji saga itu apa? Seperti itu. Jadi itu saya tadi seperti itu. Iya, jadi ketika ada yang tanya belum bisa sepenuhnya menguasai karena paling baca baru sekali 2 kali sekilas. Saya belum menguasai tentang materi. Padahal di sini yang diminta adalah biji merah, biji saganya. Kalau di sini kan diuraikannya kan di belakang bermacam biji, di atas juga ada kotak, ada kaleng-kaleng yang berisi 4 macam biji, tapi 3 macam biji itu sudah diketahui oleh kita semua. Tetapi yang biji saga itu ternyata malah jadi fokus utama. Jadi fokus utamanya adalah biji merah saga. Ternyata setelah dibaca, oh biji saga seperti itu. Ya, tumbuhannya ternyata yang saya sampaikan untuk biji saga karena di sini gambarnya rimbun. Ternyata setelah saya baca browsing di sini, biji saga itu tidak terlalu rimbun dan tidak terlalu besar. Di sini ilustrasi dari gambar pohonnya besar. Tidak sesuai dengan kondisi real. Seperti itu. Itu salah satu yang belum maksimal karena penguasaan materi ceritanya yang belum seutuhnya. Kemudian kekuatannya apa Bu? Kekuatannya tadi para peserta didik juga antusias dalam katanya asik loh. Oh asik banget nih. Antusias dalam mengikuti pelajaran, terus komunikasi juga berjalan dengan lancar, anak-anak selalu menanyakan, selalu berkomunikasi dengan baik, Pak. Terutama Mas Ardi ini, apa saja ditanyakan. Itu memang anak yang nakal. Kalau yang cewek-cewek ini menjadi siswa yang cantik-cantik dan rajin bertanya. Tapi bertanyanya yang lurus-lurus. Kalau Pak Ardi ini, tadi saya bicara seperti ini. Ini kalau biji di dalam kaleng dikocok-kocok, oh jangan dikocok-kocok, Bu, sambil digoyang. Benar kan apa yang saya sampaikan tadi, anak yang nakal dulu. Jangan dikocok saja. Karena beliaunya biasa memandu pengantin baru.
Jadi nakalnya seperti itu. Iya, jadi kalau siswa saya ini yang satu Mas Adi memang hebat dan luar biasa. Iya. Namun demikian penguatan tetap saya berikan kepada semua siswa yang Iya. hadir di situ. Oke, baik Bu, terima kasih. Bu Warsi telah menyampaikan kekuatan dan ada sesuatu yang belum maksimal. Artinya kita dalam hal kegiatan pembelajaran pasti bisa merefleksikan. Karena di kurikulum Merdeka ini kan sudah jelas semua kegiatan harus diakhiri dengan refleksi. Tujuannya untuk perbaikan di kegiatan berikutnya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Warsi. Kita lanjut kelompok dari Banjarmangu sama Wana Dadi. Yang tadi gurunya siapa? Oh iya, Bu guru yang di depan tadi ya. Monggo Bu siapa ya? Bu Eti. Bu Eti Sukaisin. Monggo Bu Eti untuk bisa berefleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lain saat merefleksi sangat berapi-api ya, kalau saya mungkin suaranya biasa-biasa saja. Oh enggak apa-apa Bu, sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan kalem ya, refleksinya kalem, tapi ngajarnya bagus tadi kok. Ya, sebenarnya tadi agak lumayan grogi karena mendapat tugas mendampingi di kelompok cakop. Di sana kan ada Bu Lastri, ada Bu Yani yang kita semua pasti sudah tahu ya, ada Bu Asanti ya kan tadi. Jadi seperti itu. Jadi kemudian juga tadi disuruh di depan panggung, yang lain di bawah, sementara di depan panggung tadi makan di panggung. jadi tadi ya bismillah saja. Untuk refleksinya tadi sebelum memulai kegiatan tadi membangun kenyamanan dulu dengan anak-anak. Tadi sebelum biar anak-anak lebih semangat, lebih fokus. Kemudian tadi ada lihat dulu sebentar biar anak-anak lebih semangat lagi dan fokus pada saat mendengarkan cerita. Kemudian pada saat bercerita, alhamdulillah anak-anak sangat antusias, sangat aktif, hampir semuanya. Pertanyaan aktif ya, saya tadi juga demikian. Ya, terutama itu Bu Lastri sama Bu Yani. Ini saya sampai kewalahan karena mereka sangat aktif sekali. Ya. Kemudian cuma mungkin karena ini kan tadi dipotong sama Pak Dar ya, karena tadi sebenarnya Pak Dar tapi akhirnya saya yang maju. Jadi catatan Bu nanti Pak Dar, saya sampaikan panitia Bu. Monggo lanjut, tadi kekuatannya sudah. Ya. Barangkali ada sesuatu yang belum maksimal. Ya. Kemudian untuk yang terakhir tadi memberikan penguatan kepada anak-anak tentang cerita tersebut, nilai-nilai baik apa yang bisa diambil. Tadi kan contohnya Bu Lastri tadi bilang kalau Bu Yani itu cengeng seperti itu, ngolok-ngolok lah ya, bercanda. Akhirnya tadi pada saat selesai saling bermaafan seperti itu. Kemudian mungkin kekurangannya karena tadi waktunya semua sebentar. Ini sementara ceritanya sangat banyak ya. Kemudian kendala waktu ya. Kendala waktu seperti itu. Mungkin ya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi anak-anak bagus semua. Oh ini satu. Tadi ada pertanyaan anak. Kalau bunga tidur itu tadi kan mimpi, bunga tidur itu biasanya kan tidak terjadi, tapi di cerita ini kok memang nyata seperti itu. Ini mungkin Pak Mungkono bisa menjelaskan. Itu jajannya ngompol Bu. Jadi bunga tidur yang benar-benar terjadi itu ngompol Bu. Mimpi tapi kenyataan benar. Mimpi jadi basah. Jadi penjelasan saya seperti itu.
Monggo. Ya, Saya kita takon bapak-bapak udah di lain Bu coba. Aja takon bapak, aja takon Pak Daryono berang aja. Apa mana takon Pak Budi bahaya. Pak Budi urus ditakoni wis jawab. kurang lebihnya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti. Tepuk tangan untuk Bu Eti. Jadi kekuatannya tadi pengkondisian awal supaya anak-anak nyaman, kemudian anak-anak antusias, aktif semua, tetapi ada satu yang belum maksimal karena ada faktor grogi. Grogi karena prakteknya ada Bu Lastri, ada Bu Yani dan teman-teman lain, Asanti, tadi ya, dikecakot. Tapi jangan bukan itu, cuma mau disampaikan malu, takut karena kalau misalnya salah bisa dicakot. Oke, terima kasih untuk berikutnya dari Pak Gendran dan Madukara, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari Pecawaran dan Batur. Iya, atas kerjasamanya tadi. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan sebuah kegiatan membaca nyaring dan ternyata capek Pak. Iya. Kan baru berapa menit sudah capek di sekolah kan? Ternyata jam 7 sampai jam sesuatu 1. hal yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Secara maksimal. Ya, itu ternyata melelahkan. Menguras energi. Iya. Iya, tapi alhamdulillah istilahnya tadi respon dari anak-anak yang sudah anak-anaknya ini ya begitulah, ada yang agak bandel sedikit, Ada yang bandel dari kalimat, tapi nggak apa-apa, itu adalah sebuah kewajaran. Iya, anak-anak yang terakhir balik kayak gitu. Ya, cerita mencari ibunya malah dikatakan ibunya sudah cari suami lagi. Tadi Pak itu, tadi murid saya seperti itu, tapi enggak. Terus kita makasih gambaran tidak seperti itu. Wong ceritanya belum berakhir kok sudah mengatakan bahwa ibunya sudah mencari suami lagi. Tahu itu kok bisa seperti itu. Mungkin murid kayak gini zaman digital kebanyakan nonton itu, jadi banyak keponya juga. Iya, itu hasil dari memantau medsos terus ya. Iya. Itu kekuatan Bu, jadi anak aktif itu bagian dari kekuatan. Iya betul. Kekuatan yang lain apa Bu? Kekuatan yang lain, anak-anak itu ya antusias juga melihat gambar. Ini kan tadi saya ngambil cerita ini karena di rumah nggak punya buku cerita yang apa istilahnya yang pendek-pendek. Jadi saya ngambil di Budi Pak yang di aplikasi ini. Saya ngambil yang berjudul Di Mana Ibu, yang menceritakan di mana ada seekor telur yang menetas, yang tadi bunyi menetasnya mereka yang memperagakan, ada yang peletok, ada yang pluk, ada yang pepet. Jadi Beda-beda. iya beda-beda ketika Pengalaman pribadinya beda-beda. ya. Makanya ketika saya suruh coba kalian pernah lihat dan mendengar ada sebuah telur yang menetas, gimana ya kira-kira bunyinya? Macam-macam. Makanya ada yang peletok, nah itu kan telur mata sapi yang di atas wajan itu bisa seperti itu. Jadi kita istilahnya komunikasi dengan mereka dengan gambar yang ada di dalam buku tadi. Jadi mereka responnya bagus Pak. Jadi insya Allah mereka kalau murid-muridnya seperti mereka pembelajaran jelas tuntas Pak. Ya, Itu murid-muridnya besok kalau besar jadi guru. ya. Kecil sudah aktif. Itu jadi karena ini gambarnya memang menarik Pak, tetapi sayang kadang-kadang gambar terlalu menarik. Ada juga ini karena ini gambar penyu, cuma tadi hanya kelihatan kepalanya aja. Jadi mereka melihatnya seperti ikan matanya belum juga dari sini. Jadi di situ terus karena kepalanya dok, jadi seolah-olah penyunya ini hidrosis halus. Jadi nggak utuh, jadi menimbulkan persepsi. Iya, makanya belum nanti. Mari kita lanjut, kita buka halaman selanjutnya.
Pak, karena sudah disuruh berhenti. Itu kan ceritanya masih panjang. Ini istilahnya tadi kita baru mempraktekkan itu dari 100% paling baru 30%. Oh, baru sepertinya kira-kira. Jadi belum ada berenangnya, belum ada ketika kepiting jalan. Tapi jangan juga jangan praktek berenang, nanti bahaya. Enggak Pak, enggak. Nanti anak-anak sebenarnya tak suruh praktekin gitu. Ya, terus apa lagi ya Pak? Tadi ada salah satu belum maksimal kan karena gagal tadi ya. Iya. Gagal kemudian belum sepenuhnya bisa selesai. Terus apa lagi barangkali masih Ya, ada? ini belum maksimal karena ceritanya belum selesai. Tetapi sebenarnya kalau sudah dibuka semua akan terlihat jelas. Jadi kelemahan saya ini Pak yang jelas karena saya tidak langsung menggunakan buku karena kalau membaca narin kan harusnya kita jeblang buku itu ya Pak. Secara iya lah, apa sih? Jeblang kan bukunya. Ya karena pengalaman pribadi kan juga jadi pada tertawa. Karena bukunya ini saya nggak bisa jeblang ini pakainya tak gitu. Jadi memang agak kurang baik. Beda dengan buku real ya. Iya, tapi sebenarnya ini bisa dilakukan seandainya nanti kita di sebuah sekolah, di satu sekolah kita menggunakan laptop, kita bisa pakai layar Pak yang LCD-nya itu. Jadi ini juga bagus Pak, saya lihat. Bisa Jadi kita menggunakan tidak harus, media yang lain. iya, tidak harus menggunakan buku yang itu. Dan ternyata saya lihat di aplikasi ini kan buku ceritaan ini banyak sekali macam. Betul, banyak sekali linknya. Jadi tak lihat kemarin menarik juga dan saya mengambil satu ini yang paling pendek istilahnya. Pun tadi itu kata-kata tidak sesuai. Iya. Kalau kekurangan saya jelas banyak Pak karena ya jelas kurang tinggi juga saya sampai sampai. Kurang tinggi, ya, tapi kurang tinggi kan bukan sesuatu kekurangan. Ya. Artinya Yang kedua ini saya jadi kurang tahu Pak ketika menurut pemahaman saya ketika refleksi ketika saya yang melakukan berarti nanti teman-teman yang istilahnya memberi komentar. Jadi kalau kekurangan kelebihan tentu saja sebenarnya saya kurang ngeh juga karena saya merasa sudah maksimal ternyata mungkin bagi mereka oh sebenarnya kurang ini kurang itu yang tadi saya kira kalau refleksi itu adalah teman yang merefleksi. Kalau suruh bercerita kekurangan dan kelemahan, ya kalau kelemahan tentu banyak Pak. Karena istilahnya di dalam kondisi praktek ini kita akhirnya tetap nggak bisa mengkondisikan mereka seperti anak murid betulan. betul, ya, jadi beda responnya ketika yang dari teman-teman dengan anak itu pasti beda. Beda, ya. Jadi kita sebenarnya sudah berusaha, tetapi hasilnya sebenarnya kita tidak tahu. Tidak real, ya. Iya, kelebihan kita ya di mana, kekurangannya di mana, karena sebenarnya harusnya mereka yang mengatakan. Iya. Baik Bu, terima kasih. Merefleksikan tadi ada kekuatan pelaksanaan, kemudian ada beberapa hal yang masih belum maksimal. Kalau waktunya cukup sebenarnya bisa dari guru merefleksikan, kemudian dari yang model jadi murid tadi merefleksikan. Cuma karena keterbatasan waktu ya kita dari satu sisi dulu, dari sisi guru. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Samsia. Luar biasa. Kita ke kelompok berikutnya. Ini kelompok Pak Budiat ini termasuk Pak Budiat tidak terlalu banyak komen. Kemudian anaknya anak soleh. Monggo Pak Budi, tolong yang serius ya, ini forumnya forum diklat. Siap. Bukan forum yang lain kayak biasanya diklat harus serius. Ya, monggo silakan. Serius lagi. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitator yang hebat Pak Munggono Nurholis yang saya hormati, luar biasa. Hari ini kegiatan kita tadi dari pagi sampai menjelang siang ini nampaknya kita antusias dengan kegiatan membaca hari. Mulai serius. Saya sebenarnya
awalnya agak kecewa tadi Pak. Mohon maaf ini ternyata saya guru praktikan yang paling tua. Bukan apa-apa. Tadi di kelompok saya sebenarnya sudah saya tawarkan meskipun basa-basi saya tawarkan. Tapi ternyata tidak ada yang mau karena saya terlalu bersemangat. Teman-teman sudah tahu kalau Pak Budi itu pengen. Ya mohon maaf, tapi alhamdulillah kecewanya karena di skenario saya itu dalam kelompok itu, sehingga minimal kita sudah tahu karakter mereka. Insya Allah kegiatan proses membacanya ini akan berjalan sesuai skenario. Tetapi ternyata kecewa saya terobati. Saya Kecewa di kelompoknya, tapi iya, berarti di kelompok lain. Di kelompok lain karena di sana ada Dek Herni Karjawati. Pernah dekat juga dulu. Pernah satu kelas dulu ya Bu Herni ya. Jadi terkait dengan kegiatan yang tadi saya lakukan di kelompok Magenta, kami mengambil cerita Doti kupu-kupu suka berteman dengan semua. Ini cerita ini teman saya yang download Mas Rudy, tadi malam saya mencoba-coba mencari ngotak-atik boleh cerita sih pas kok rasanya tidak ada begitu. Sehingga saya WA-an dengan teman-teman untuk mencari cerita. Alhamdulillah saya pilih Doti kupu-kupu suka berteman dengan semua. Hanya saja tadi saya sepintas membacanya sehingga kami akui di persiapan kami kurang. Persiapan minimal kan harus paham alur cerita. Ya, jadi sama dengan beberapa kelompok lain persiapannya kurang. Persiapannya kurang, ini kekurangan kami. Kemudian hal positif, meskipun mungkin sekali lagi karena tadi saya di kelompok baru dan agak grogi karena ada teman lama sehingga ya skenario-nya agak buyar sedikit gitu. Tapi saya merasa berhasil karena terkait dengan bagaimana membaca nyaring itu insya Allah tadi sudah kita lakukan ya semampu kami sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Pak Mungkono dan Pak Nurholis membaca nyaring itu. Hanya saja di dalam proses tersebut karena kelompok baru kami tidak ada skenario sehingga alhamdulillah muncul skenario dadakan seperti tadi Bu Herni itu karena ini ceritanya cerita kupu-kupu menyanyi kupu-kupu dulu Pak Guru gitu ya, betul ya tadi ya. Akhirnya menyanyi dan menari. Pak Budi ikut nari. Kebetulan meskipun lagu kupu-kupu itu lagu anak kecil, saya kurang hafal. Kurang hafal cuma bergaulnya dengan nanti boleh diputar videonya jangan teman banget tidak hafal. Ini kekurangan kami terkait dengan skenario tadi. Tapi apa yang menjadi pesan dari terkait dengan apa yang tadi disampaikan terkait cerita membaca nyaring ini, kami berusaha untuk semampu kami bahwa membaca nyaring itu ada komunikasi sudah kita lakukan meskipun sekali lagi karena kondisinya situasinya bersama-sama seperti itu mungkin suara saya paling keras karena memang ya karakter saya suaranya seru gitu tapi jadi sih Masya Allah baik hati. Baik, terus lagi barangkali kemudian di akhir cerita yang diharapkan dari kegiatan membaca nyaring ini kan anak itu senang bisa termotivasi untuk membaca. Insya Allah dari refleksi tadi kalau jujur murid-murid tadi jujur anak-anak ingin diberi cerita yang lain. Oh iya, jadi pengen mendengarkan cerita yang lain. Misi dari kami membaca nyaring kan tercapai, anak tertarik dan termotivasi untuk mencari bacaan yang lain. Yeah. Saya kira cukup. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini kita melihat sisi lain dari Pak Budi.